Hai semua, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Patuke, kuliah di Universitas Iksan Gorontalo, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sospol. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal periklanan dengan materi saya, yaitu produk bakso ikan tuna. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari periklanan. Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus lebih sekedar dari memberikan informasi kepada halayak. Periklanan harus mampu membujuk halayak ramai agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuangan. Periklanan harus mampu menggerakkan konsumen membeli sedemikian rupa sehingga dia diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bakso. Bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumutkan, dicampur dengan bahan lain, dibentuk bulatan, dan selanjutnya direbus. Istilah bakso biasa diikuti dengan nama jenis daging yang digunakan sebagai bahan baku utamanya, seperti bakso sapi, bakso ayam, dan bakso ikan. Bakso ikan adalah produk makanan terbentuk bulat yang diperoleh dari campuran daging ikan, kadar ikan kurang dari 50%, dan pasti atau serelia dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diizinkan SNI. Bahan baku pembuatan bakso dapat berasal dari berbagai daging jenis ternak, antara lain sapi, ayam, dan ikan. Jenis bakso yang banyak ditemukan di pasar adalah bakso daging sapi dan bakso daging ayam. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terbentuk menjadi 3. Yang pertama, menentukan cara dan strategi promosi. Yang kedua, memperkenalkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan, memperkenalkan berbagai produk olahan hasil periklanan dapat menjadikan alternatif penumbuhan kebiasaan mengkonsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Gorontalo. Tujuan dari konsumsi ikan itu sendiri adalah membangkitkan keinginan terhadap kategori produk. Konsumen harus berusaha sedemikian rupa sehingga halayak memutuskan untuk membeli produk mereka dan bukan produk pesaing. Menciptakan kesadaran akan merek. Setiap memasarkan perlu mempengaruhi sikap dan niat positif atas merek. Usaha yang dikembangkan yaitu bakso ikan, yang merupakan usaha kuliner dengan bahan baku yang saat ini semakin populer dan jadi bahan pembicaraan. Usaha kuliner bakso ikan yang memiliki rasa yang nikmat dan lezat. Selain itu, kandungan gizi dari bakso ikan juga sangat tinggi. Usaha ini berasal dari keinginan untuk membuat bakso ikan untuk dikonsumsi sendiri karena bahan bakunya banyak tersedia di daerah Gorontalo. Dengan melihat peluang tersebut, sehingga kami membuat usaha bakso ikan ini untuk menjadi usaha di masa pandemi COVID-19. Usaha bakso ikan ini belum lama berdiri, yaitu di tahun 2020. Pada tahun saat pandemi COVID-19,
Yang mengurus usaha ini adalah keluarga dengan nama Bakso Tuna. Usaha ini tergolong dalam kategori usaha kecil menengah. Selanjutnya, usaha makanan dari bakso ikan ini pun disambut baik oleh masyarakat sebab rasa bakso ikan ini sangat lezat dan memiliki kandungan yang sangat tinggi. Usaha kuliner dari bahan baku tuna, cara membuat bakso ikan tuna ini sangat mudah. Dengan memfilet ikan tuna yang segar kemudian dicampurkan dengan tepung tapioka, tahu serta bumbu khusus lain sampai menjadi sebuah hidangan yang istimewa dan patut untuk dicoba. Rasanya yang lezat dan mudah harganya yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tempat untuk memenuhi waktu santai bersama keluarga dan rekan. Seiring dengan meningkatkan peminat konsumen, kini bakso ikan mulai banyak dibuat berbagai macam model, sehingga banyak produsen bakso mulai beralih jalur dari bakso daging dan bakso ayam menjadi bakso ikan. Hasil produksi bakso ikan masih dipaking sederhana sehingga membuat bakso tidak begitu bertahan lama. Dalam menjalankan usaha bakso ikan ini biasa dipasarkan dengan dua cara, yaitu untuk yang pertama dipasarkan pada warung makan dan toko-toko kecil. Yang kedua dengan menjalankan via online melalui Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, model dan tahapan peran komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu tujuan, yang kedua aksi, yang ketiga sumber daya, dan yang keempat perencanaan. Dalam proses perencanaan tersebut, peran komunikasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh para manajer, karena dapat dikatakan bahwa perencanaan komunikasi meliputi 4 manajemen, yaitu pertama perencanaan, mengadakan, mengutamakan, dan mengawasi. Selanjutnya, program dan strategi promosi. Melakukan promosi di semua media yang pada saat ini sangat beragam. Sebut saja media cetak, media elektronik, dan media sosial. Semua media tersebut bisa dimanfaatkan sebagai media promosi agar produk yang dihasilkan dikenali oleh banyak orang. Dengan demikian dapat mendatangi calon konsumen baru. Khususnya untuk media yang berkembang saat ini, media yang saat ini cukup efektif untuk dilakukan promosi. Banyak sekali fitur-fitur yang mendukung untuk promosi tersebut. Oleh sebab itu, mengoptimalkan sosial media sangat disarankan sebagai media promosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi promosi. Media sosial dapat membantu Anda membangun citra positif secara lebih dekat dengan khayalak. Sebab saat ini kita sudah memasuki era generat konten di masa para pengguna akan membuat konten review produk. Contohnya seperti yang terus dilakukan oleh para influencer, apalagi kini semua platform media sosial oleh menyediakan fitur target ads yang bisa membantu Anda mempromosikan produk langsung ke target market tersebut. Lebih media sosial dapat membangun konsumen dua arah dengan para konsumen secara efektif. Selanjutnya di sini ada biaya promosi. Biaya promosi di sini tidak dicantumkan dikarenakan promosi ini dilakukan hanya menggunakan media sosial dan dengan memposting flyer atau video pendek produk di media sosial untuk menarik konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalam periklanan diperlukan komunikasi yang
memenuhi fungsi pemasaran untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus dilakukan dalam kegiatan periklanan? Membuat konsumen melihat dan mendengarkan apa yang kita katakan dan apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Membuat konsumen memahami apa yang mereka dengar dan lihat. Membuat konsumen menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan. Tetapi dengan memahami yang benar membuat konsumen mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita, dan maksud kita bisa menerima, memperoleh umpan baik dari konsumen. Di samping itu masih ada faktor lain yang juga penting dalam proses komunikasi. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.